Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Guru Dosen Penguji untuk menguji mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Taufik Hidayatullah SPDI dengan NIM 250310426. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Agama tahun 2025 di MP3 IAIN Ambon. Saya setiap hari bertugas di MTS Rohudus Solihin Langkang Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Dalam kesempatan hari ini, Senin 12 Mei 2025, izinkan saya menyampaikan video praktek mengajar. Adapun materi yang akan kami sampaikan tentang sholat Jumat. Materi ini terdapat di kelas 7 semester 2 tahun ajaran 2024-2025. Pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi komponen penilaian dalam uji kinerja atau UKIN. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar? Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Oke, silakan. Bersiap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jiwa kita menumbuhkan rasa nasionalisme. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, 2, 1. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Asyifa, Hadiroh. Dea Amelia Putri, Hadiroh. Dini Kamila, Hadiroh. Mensia Karim. Hadiroh. Anak-anakku semuanya, ingat sekarang hari Senin tanggal 12 April, Pak Taufik akan mengulas tentang materi minggu kemarin. Mungkin kalian tahu materi apa yang Pak Taufik bahas tentang minggu kemarin? Ya, zikir dan doa. Terima kasih anak semuanya. Anak semuanya, boleh kita ketahui bahwasanya zikir dan doa itu merupakan satu amalan yang kita dianjurkan oleh Allah untuk dibaca, terutama setelah sholat maktubah. Sholat apa? Maktubah. Ada berapa sholat maktubah? 5. Dua, Terima kasih anak semuanya. Mungkin ada yang tanya juga, apa takrif dari zikir dan doa? Saya, Pak. Ya, Pak. Siapa namanya dulu? Karin. Karin. Oke, bagaimana Karin? Zikir ialah berasal dari kata al-zikru yang artinya mengingat, dengan artian beringat pada Allah. Sedangkan kata doa yang artinya memanggil, meminta tolong atau memohon ampun kepada Allah. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Karin. Salah satu dari teman kalian ada yang faham atau ngerti tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya kita itu dianjurkan untuk berbanyak zikir dan doa. Ada? Ada. Oke, siapa namanya ini? Laila. Laila ya. Oke, gimana Laila? Ya ayyuhalladzina amanu
tepuk tangan untuk Lela. Beberapa sholat yang waktunya itu sama, tapi beda hitungan rakaatnya. Satunya 4 rakaat, satunya 2. berapa? 2. Mungkin ada yang tahu sholat apa itu? Saya Pak. Ya, oke apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Pintar, tepuk tangan. Nah, anak-anak, sholat Jumat inilah yang nantinya Pak Taufik akan bahas. Ya. Mungkin jelas anak-anak? Jelas. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian sholat Jumat dengan benar. Ya, mekanisme penilaian ini anak-anak, di antaranya Pak Taufik nanti akan melihat keaktifan kalian tentang diskusi kelompok. Kalian yang kedua Pak Taufik akan menilai keaktifan kalian tentang berkomentar sama teman. Yang ketiga, Pak Taufik akan menilai kalian ketika kalian presentasi di depan. Tepuk tangan. Ada 2 nak. Berarti Pak Taufik sekarang sudah yakin pada anak semuanya. Kalau kalian sekarang sudah semangat, semangat! Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat, yakni pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat hukumnya itu wajib dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dewasa dan tidak diwajibkan bagi seorang wanita, hamba sahaya, anak-anak, dan orang sakit. Namun, bagi orang yang tidak diwajibkan sholat tersebut, tetap saja masih wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Sholat Jumat juga disebutkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik-baik jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Memiliki persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama adalah mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, yakni berwasiat atau bernasihat. Yang kelima adalah membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang keenam, berdoa untuk semua umat manusia pada saat pelaksanaan khutbah kedua. Hikmah sholat Jumat. Hikmah sholat Jumat yang pertama adalah memuliakan hari Jumat. Yang kedua adalah menguatkan tali silaturahmi, menunjukkan semangat tolong menolong dalam kebaikan, dan takwa sekaligus saling menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran, dan juga amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang ketiga adalah kita dapat melipat gandakan pahala kebaikan. Selanjutnya yang terakhir adalah kita bisa membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Sunnah sholat Jumat.
hukumnya wajib bagi laki-laki yang balik, yang akil, yang berakal, dan mubah bagi perempuan. Kok seumpama nanti ada perempuan melaksanakan sholat Jumat, maka gugurlah sholat duhur. Di sini ada beberapa sholat Jumat. Di antaranya yang wajib sholat Jumat di antaranya harus Islam, harus balik, berakal, laki-laki perempuan tidak wajib, tapi mubah, sehat, sehat tidak dalam keadaan sakit. Ingat, sakit yang bagaimana yang tidak diperbolehkan sholat Jumat. Ya. Bukan sakit kepala, masih tetap kewajiban sholat Jumat. Sekarang berjamaah, tidak boleh sholat Jumat secara sendirian. Paham? Wah, sholat Jumat harus dilaksanakan di mana? Tidak boleh di rumah. Terus, waktu ditanya, apa yang kalian tangkap tentang video tersebut? Oke? Ya. Siapa namanya? Vila. Apa Vila? Oke, terima kasih untuk Vila. Sholat Jumat dilaksanakan bagi laki-laki wajib dan mubah bagi perempuan. Sholat Jumat. Ini kelompok berapa ini? 1. Oke, yang kelompok 2, apa yang kalian tangkap tentang video tadi? Sholat Jumat dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah tetap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 2. Adalah sholat yang dilakukan di tempat yang tetap atau orangnya mungkin. Ya. Terus kelompok 3. Sholat saya Mungkin apa yang kalian tangkap tadi videonya? Namanya dulu siapa? Zakia. 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 Oke, apa Zakia? Sholat Jumat itu hak yang wajib dilakukan setiap muslim laki-laki dengan berjamaah kecuali 4 hamba sahaya, perempuan, anak-anak, orang sakit. Ya, terima kasih untuk Zakia. Paham lagi tentang materi ini. Materi apa? Ada materi sholat Jumat. Taufik akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Mengatakan kerjakan sendiri, mandiri. Ya, kalian bisa diskusi sama temannya kelompok. Paham? Jadi Pak Taufik akan ambil LKPD. Jauh ya, yang benar. Dijawab ya. Kerja kelompok, diskusikan. Jawab ya. Ya. Sebelum mengerjakan, tolong lembar LKPD itu ditulis kelompoknya. Kelompok A, kelompok B, apa kelompok C, ditulis beserta nama ketua kelompok, nama-nama kelompoknya, nama-namanya ditulis biar Pak Taufik mudah untuk mendeteksi penilaiannya nantinya. Waktunya 10 menit Anda ya. Oke, kerjakan. Jangan lupa nama kelompok ditulis, nama pesertanya juga. Ya, bisa lihat di bukunya, buku paketnya ya, atau media yang lain bisa dilihat. Musyawarahkan sama temannya
guru-guru? Jangan lupa nama kelompok ditulis. Kelompok apa? Ketua kelompok siapa? Ya, tulis dulu. Ya, kita ayo diskusikan. Ya, nama panjang ya. Nama panjang ya. Kalau jawaban tidak muat, jawabannya bisa ditaruh di lembaran berikutnya ya. Usahakan terisi semua. Jangan sampai tidak terisi. Paham ya? Kalau udah paham, kalian bisa tanya ke Bapak. Bisa. Ya, apa nak? Yang mana nak? Iya. Yang mana nak? Loh iya nak. Ini lah. Ini fardu ain, fardu ini sama halnya wajib nak. Ya. Fardu ini kata orang-orang itu bukan bidah. Mau tidak mau harus kita kerjakan. Ya. Itu. Fardu ain. Terus mana lagi nak? Sudah ya. Paham semuanya ya? Ya. Oke. Ini ada yang perlu ditanyakan? Ya Bapak, silakan. Yang mana? Hah? Yang mana nak? Nomor berapa nak? Nomor 2. Oke, lihat dulu. 2. Oh ya, nomor 2 ya. Ini tentang bukunya nak ya. Ini tadi. Ya. Paham ya? Kelompok 3, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Kelompok bersama tuh. Ya. Nanti malu-malu nanti sisa jalan nanti. Yang mana? Oh, nomor 1. Ya ini dan 1. Ya. Betul jawabannya ini kan? Kenapa? Apa yang ditanyakan? Oh iya, ini ya. Oh iya. Oh iya. Ya, betul ini dah. Sini dah. Apa? Oh murtad. Murtad itu yang keluar dari agama Islam nak. Gitu, ya. Iya. Berarti orang yang sudah keluar dari agama Islam tidak boleh sholat. Kalau Islam gimana? Maka harus baca syahadat. Iya. Ya, waktu tinggal 5 menit. Silakan ditelah lagi, pelajari lagi. Takut ada beberapa nomor yang belum dikerjakan. Eman? Ya anak-anak, apakah sudah semuanya? Sudah berapa? Tinggal 1. Oke, siap semua, lanjutkan. Yuk, tinggal dikit waktunya ini. Coba dipercepat. Pak Taufik tidak akan nunjuk, terserah kalian. Kelompok mana yang mau presentasi dulu ini? Kelompok? Oke, mari bersatu. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 usahakan menyimak apa yang disampaikan, apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Paham? Oke. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi
3, sebutkan 2 syarat wajib salat Jumat. Jawabannya, Islam tidak sah salatnya orang kafir dan laki-laki baligh. Sedangkan anak kecil yang sudah mumayyiz, salatnya tetap sah meskipun belum diwajibkan, akan tetapi tetap dianjurkan. Nomor 4. Apa perbedaan salat Jumat dan salat zuhur? Jawabannya, salat Jumat adalah fardu ain, wajib bagi laki-laki yang sudah baligh dan wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Sedangkan salat zuhur wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah baligh, boleh dikerjakan secara berjamaah atau sendirian di rumah. Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan. Memang perbedaan dari sholat Jumat dan zuhur cuman ada di hitungan rakaat. Ya. Kalau Jumat 2 rakaat, kalau zuhur berapa? 4. Ya. Kalau Jumat wajib dilaksanakan secara gimana? Berjamaah. Kalau zuhur bisa? Sendirian. Oke. Anak-anak, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 mungkin ada pertanyaan. Saya Pak, Ya, gimana? apa yang dimaksud mumayyiz? Ya, kurang jelas nak karena dari ini nak. Apa yang dimaksud mumayyiz? Ya, pinter. Apa yang dimaksud mumayyiz? Oke, kelompok 1 bisa jawab. Bisa? Oke, yuk jawab yang keras. Mumayyiz ialah anak yang usianya belum baligh tapi sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Ya, mumayyiz adalah bisa membedakan. Antara yang baik dan buruk. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Bagaimana hukum mumayyiz sholat Jumat? Hukumnya adalah sah. Ya. Paham? Paham. Tapi tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat karena masih mumayyiz. Sudah ada lagi pertanyaan? Untuk kelompok 1? Ada? Apa perbedaannya? Oke, ada. Siapa kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Namanya siapa? Zakia. Zakia. Oke, Zakia tanya kepada kelompok 1 monggo. Apa perbedaannya sholat Jumat dan sholat zuhur? Oke, apa perbedaannya sholat Jumat sama sholat zuhur? Ada yang bisa jawab? Sah. Oke, yang keras. Siapa namanya dulu? Karin. Oke, monggo Karin. Jumat adalah fardu ain, wajib bagi laki-laki yang sudah baligh, wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Zuhur wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah baligh, boleh dikerjakan secara berjamaah atau sendirian di rumah. Ya, perbedaannya ada satu tadi. Zuhur boleh berjamaah, boleh sholat sendiri. Jumat wajib berjamaah, tidak boleh sholat sendiri. Paham? Paham? Kelompok 3 paham? Paham? Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok mana nih yang mau presentasi? Saya Pak, Ya, 2. kelompok Dua. kedua ya. Siap. Itu. Untuk kelompok 1 dan 3 bisa menyimak apa yang disampaikan, apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Paham? Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Tuliskan 2 alasan remaja tidak diperbolehkan sholat Jumat berdasarkan pengetahuan ini. 1. Remaja yang sakit karena takut membahayakan pada kondisi kesehatan. 2. Remaja yang berpergian jauh atau safar. Karena orang yang berpergian jauh diperbolehkan jamak dan kosong. 2. Sholat Jumat hukumnya adalah wajib atau sunnah dengan dalil tulis ayat atau hadis. 1. Fardu ain wajib bagi laki-laki yang baligh. 2. Mubah bagi perempuan. 3. Sebutkan 2 syarat wajib sholat Jumat. 1. Islam. 2. Orang yang berakal dan
dengan arti tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang hilang ingatan karena sakit, gila, ayan, pingsan, dan mabuk secara terus-menerus. 4. Apa perbedaan sholat Jumat dan sholat zuhur? Jumat memiliki 2 rakaat, terdapat 2 khutbah sebelum pelaksanaan sholat. Zuhur memiliki 4 rakaat dan tidak ada khutbah. Ya. Kesimpulannya dari kelompok 2, zuhur tidak ada khutbah, sedangkan Jumat ada khutbah. Gitu ya? Ya. Juga ada disampaikan tadi, orang Muslim itu wajib sholat Jumat, sedangkan orang non Islam tidak wajib. Kenapa orang Islam kok tidak diwajibkan sholat Jumat? Karena ya kenapa? Karena ibadahnya orang non Muslim itu, karena sholatnya orang non Muslim itu bukan termasuk ibadah, sedangkan sholatnya orang Islam termasuk ibadah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya bisa lanjut kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 3 bisa. Tolong disimak ya. Oke. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerjasama kami. Tuliskan 2 alasan remaja tidak diperbolehkan sholat Jumat berdasarkan pengamatanmu. Remaja yang mendem atau pemabuk berat dikarenakan orang yang mabuk berat. Kok seumpama orang perempuan itu sholat, ya, di masjid ternyata ada fitnah bagi kaum laki-laki, maka perempuan inilah yang tidak diperbolehkan Jumat. Contoh ya, ada orang laki-laki mau sholat Jumat, kelihatan anak perempuan mau sholat Jumat, kelihatannya si laki-laki itu, oh, siapa ini? Kok bagus anaknya, cantik, seksi. Lah, ini merupakan fitnah. Selagi tidak menimbulkan fitnah. Paham? Ya, monggo duduk. Terima kasih kelompok 3. Apa takrif dari sholat Jumat itu? Mungkin ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, monggo maju ke depan, tidak apa-apa. Silakan. Ada yang tahu? Silakan. Saya Pak. Ya. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki, boleh bagi perempuan. Ya. Hukumnya wajib bagi laki-laki dan boleh bagi Perempuan. Mungkin ada salah satu lagi yang tahu tentang katanya sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi laki, balik. Mubah bagi perempuan. Mungkin ada dalil atau indikator yang menjelaskan tentang bahwasanya sholat Jumat itu hukumnya wajib. Kalau ada yang tahu, minta tolong Pak Taufik berdiri. Tak tolong. Siapa ini? Tahu ya? Oke, berdiri. Yuk. Bacakan. Apa dalilnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa Nah, apa yang disampaikan oleh teman kalian barusan itu merupakan dalil nakli yang nas, ya, yang ada dalam Al-Quran. Kalau sudah nas atau yang ada dalam Al-Quran, berarti sudah hukum permanen, tidak bisa diganggu. Intinya sholat Jumat itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Pak Taufik akan menyimpulkan tentang materi yang Pak Taufik bahas tadi. Intinya satu lah, ya, bahwasanya sholat Jumat itu adalah wajib kita laksanakan
bagi laki-laki yang balik. Ya. Yang belum balik tidak wajib, tapi dianjurkan. Paham? Itu dari Pak Taufik. Mungkin kalian bisa menyimpulkan? Oke, menyimpulkan? Salah satu dari kalian yang bisa menyimpulkan tentang materi tadi? Oke, siapa namanya? Bila, apa nak? Salat Jumat wajib bagi laki-laki Ya. dan mubah bagi perempuan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bila. Itu merupakan kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, mungkin kelompok 2 bisa menyimpulkan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Taufik di depan. Saya Pak. Oke, namanya siapa ini? Aca Firmansyah. Oke, apa Aca? Sholat Jumat dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah tetap. Oke, sholat Jumat dilaksanakan di tempat yang tetap atau mukimi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 mungkin kesimpulannya gimana? Apa yang telah sampaikan tadi oleh Pak Taufik? Sholat Jumat tidak Siapa namanya dulu? Zakia. Zakia. Oke, apa Zakia? Sholat Jumat tidak wajib bagi wanita, anak-anak, hamba sahaya, orang sakit, orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Ya, betul. Tepuk tangan itu Zakia. Oke, sholat Jumat itu tidak diwajibkan bagi kaum hawa, perempuan, ya. Terus bagi orang yang sakit, bagi perjalanan ya. Sama anak-anak? Terima kasih anak-anak. Oke. Anak-anak, apa yang telah disampaikan kalian semuanya tadi, ya, Pak Taufik akan menyimpulkan tentang materi Jumat yang tadi bahas. Intinya bahwasanya sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Dan sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Tidak boleh sholat Jumat dengan secara sendiri-sendiri. Minim jumlah jamaahnya dalam sholat Jumat adalah berapa? 40. Apakah boleh sholat Jumat jamaahnya 2 orang, 10 orang? Ya. Karena syarat mutlak untuk berjamaah sholat Jumat adalah 40. Kalau lebih dari 40, mungkin itu kesimpulan yang Pak Taufik bahas. Terima kasih anak-anak semuanya. Biar pembelajaran ini menjadi berkah dan manfaat kepada anak semuanya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir kita mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.